نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim surat Hud. Kita kemarin sampai ke ayat yang ini kalau nggak salah. Kita akan tafsir terlebih dahulu dari mulai ayat 44 beberapa ayat biar lebih memperbaiki bacaan-bacaan kita agar supaya kita bisa membaca Al-Quran, terbiasa membacanya dengan tartil, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من
أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وعلى ممن معك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عليم تلك من أنباء الغيب نوحي تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت
كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Sampai di sini dulu. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang sudah lalu sudah kami kisahkan sejarah tentang Nabi Nuh, ya, tentang Nabi Nuh dan kaumnya, di mana Nabi Nuh
adalah Rasul yang pertama diutus kepada umat manusia. Ya, kenapa Nabi Nuh diutus kepada kaum yang sudah berbuat kesyirikan? Kaumnya Nabi Nuh menurut keterangan para ulama adalah menjadi orang-orang pertama yang mereka mengerjakan kesyirikan. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Awal mulanya adalah mereka kenapa mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, karena mereka mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama. Itu pada awalnya mereka memajang gambar-gambar para ulama di masjid seperti ini, ya. Pertamanya seperti itu. Setelah berlalu generasi berikutnya tidak marem kalau hanya gambar. Akhirnya generasi berikutnya pengen bikin yang lebih baik lagi, lalu membuat patung. Awal-awalnya tidak disembah. Akan tetapi berlalu generasi berlalu, akhirnya apa? Akhirnya mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri. Itu awal-awal terjadi kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh. Lalu Nuh diutus oleh Allah untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Nabi Nuh hidup kurang lebih 1000 tahun, ya, berdakwah selama 1000 tahun. Akan tapi tidak banyak yang mau mengikuti Nabi Nuh. Ketika dakwah Nabi Nuh sudah maksimal, ya, sudah banyak memakan waktu, tidak bosan-bosannya, hanya seorang nabi sudah barang tentu walaupun tidak ada yang mengikuti, akan tetapi tetap saja berdakwah. Bayangkan selama 900 tahun, ya, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, yang mengikuti hanya puluhan orang selama 900 tahun Nabi Nuh. Ya, pada akhirnya, ya, Allah memutuskan bahwasanya kaumnya Nabi Nuh akan ditenggelamkan. Untuk itu Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera, sebuah perahu. Itu adalah bahtera pertama yang diperkenalkan oleh Allah kepada umat manusia. Lalu ketika waktunya datang, ya, Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk menaikkan orang-orang dari keluarga Nabi Nuh yang beriman, ya, ke dalam perahu. Dan juga Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk menaikkan binatang sepasang-sepasang agar tidak punah. Itu karena untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Semuanya dimasukkan ke dalam bahtera besar, ya. Lalu terjadilah banjir yang besar. Di tengah-tengah banjir tersebut ternyata ada anak dari Nabi Nuh, ya, yang tidak mau ikut Nabi Nuh, yaitu yang bernama Kan'ana. Menurut para ulama anak yang keempat kalau nggak salah. Ya, karena tidak mau ikut Nabi Nuh, dia menganggap bahwasanya saya akan berlari ke atas bukit yang akan menghindariku dari banjir besar ini, kata Kan'an. Akan tetapi tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah kalau sudah ditentukan. Kalau Allah sudah menentukan semua masyarakatnya kaumnya Nabi Nuh untuk dihancurkan atau untuk dimatikan, maka tidak ada yang dapat lari, ya. Itu yang terjadi, ya. Lalu Nabi Nuh berusaha untuk membujuk anaknya untuk bisa masuk ke dalam perahu. Akan tetapi pada akhirnya anaknya itu disapu oleh gelombang yang besar sehingga Nabi Nuh sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu seperti itu. Sampai dengan ayat yang ke 43, ya.
Fahala bainahuma al-mauju fakana minal ghabirin. Maka memisahkan antara bapak dan anak dengan gelombang yang sangat besar, dan kanangan atau anaknya Nabi ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Itu kemarin sampai sini. Kita lanjutkan. Lalu ketika manusia pada saat itu sudah meninggal semua, mati semuanya, ya, berapa hari tidak diceritakan secara detail oleh Allah Tabaraka wa Taala banjirnya, ya, banjirnya mau berapa hari, ya, tidak diceritakan oleh Allah secara detail. Hanya ada suatu waktu lah, kira-kira ketika banjir besar terus sampai air surut, ya kira-kira mungkin 3-4 hari baru surut, ya. Lalu Allah memerintahkan kepada bumi untuk meresap air yang ada. Wakila, dikatakan kepada bumi, ya ardu abla'i ma'aki, ya, hisaplah atau resaplah air yang ada di bumi. Wa ya sama, hai langit dan langit, aklingi, berhentilah. Wa ghidhal ma'a, maka air berangsur-angsur surut, ya. Wa qudiyal amr, dan diputuskan perkara. Artinya seperti yang dijanjikan di awal, bahwasanya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh semuanya akan diberi azab dengan ditenggelamkan. Maksudnya diputuskan segala perkaranya adalah selesai, ya. Yang selamat adalah orang-orang yang bersama Nabi Nuh saja. Yang lain, ya, yang lain semuanya meninggal dunia dalam keadaan dikena azab oleh Allah, ya. Di dunia mereka kena azab, di akhirat lebih. Wastawat ngalal judi, lalu perahunya itu mendarat, ya, nyangkol lah paribasane di atas bukit Judi, ya. Ini Allah menyebutkan bukit Judi itu menurut para ahli, ya, itu masih di sekitar Jazirah Arab sana. Jadi di daerah yang dahulunya adalah pecahan Uni Soviet, kalau menurut para ahli itu. Dan sampai hari ini fosil yang menyerupai bahtera sudah ditemukan oleh orang-orang, ya, oleh orang ahli ilmu. Fosil atau gambaran tentang bahteranya Nabi Nuh di atas bukit Judi ini sudah ditemukan. Kalau panjenengan browsing di internet mungkin bisa mencari hal tersebut. Ini menandakan bahwa kisah ini bukan dongeng, bukan dongeng, ini sejarah umat manusia. Sama seperti kita ketika membicarakan Nabi Musa dan Fir'aun, itu juga bukan dongeng apaan, tapi itu semuanya sejarah. Wakila, maka dikatakan bu'dan lil qaumidz zalimin, maka kecelakanlah bagi orang-orang yang zalim. Ya, ketika sudah terjadi bencana, ya, cara orang Cikadunya Allah mengatakan syukurin duhe. Ya, tomongi ora manut. Itu seperti itu. Tapi pada kenyataannya mungkin, ya, kalau kita manusia tidak seperti itu. Walaupun tahu orang di suatu daerah misalnya banyak terjadi kemaksiatan, Allah menurunkan azab misalnya, ya kita mesti tetap menolong. Itu seperti itu. Akan tapi di sini Allah menyampaikan dengan kalimat wakila bu'dan lil qaumid dzalimin, maka kecelakaanlah, ya, kecelakaanlah bagi orang-orang yang zalim. Wa nadza Nuh rabbahu, lalu Nabi Nuh menyeru kepada Tuhannya. Protes Nabi Nuh. Apa protesnya, kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa? Anaknya melu mati. Protes kepada Gusti Allah.
Nabi Nuh protes. Wa nada Nuhur rabbahu. Ya Nabi Nuh berdoa atau menyeru kepada Tuhan, kepada Allah. Faqal, dia berkata, Rabbi inna bni min ahli. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Ya, kenapa engkau tenggelamkan? Kenapa engkau biarkan dia ikut menjadi orang-orang kafir? Ini Nabi Nuh ternyata protes maring Gusti Allah. Kira-kira berlaku apa enggak? Nabi ini Nabi. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa inna wa'dakal haq. Dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Sesuai yang dijanjikan kepada Nabi Nuh, bahwasanya seluruh kaumnya Nabi Nuh akan ditenggelamkan. Ya. Akan tetapi di dalam janjinya Allah mengatakan kecuali orang-orang yang beriman dari keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh protes, bukan anak kenyong yang termasuk keluarga nyong, ya paribasane, kenapa harus ditenggelamkan juga, harus mati juga dalam keadaan kafir. Akan tapi seorang nabi ya sudah barang tentu dia menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung hikmah. Ya, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Ahkamul hakimin itu sebaik-baik pemberi keputusan, sebaik-baik hakim. Lalu apa kata Allah? Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahli. Sesungguhnya kanan itu bukan keluargamu. Ya, walaupun anakmu, akan tetapi dia bukan termasuk keluargamu. Kenapa demikian? Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya kanan itu beramal bukan dengan amal-amal yang salih. Artinya kanan ini tidak beriman kepada Nabi Nuh. Walaupun dia anak Nabi, ya, akan tapi pada kenyataannya dia tetap kafir kepada bapaknya itu. Kenapa Allah ikut menenggelamkan ya anaknya Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh protes kepada Tuhan, kepada Allah. Jawabannya Allah seperti itu. Ya Nabi Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukan keluargamu. Kalau keluargamu ya pasti beriman kepada engkau. Sesungguhnya dia beramal dengan amalan-amalan kesyirikan, ikut menyembah berhala, melakukan berbagai macam kemaksiatan, sehingga dia ditentukan oleh Allah termasuk menjadi orang yang ditenggelamkan, diazab oleh Allah. Ya, lalu Allah memberi peringatan kepada Nabi Nuh, "Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun." Ya. Janganlah kamu meminta sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya tentang itu. Ya. Apapun yang aku lakukan, kata Allah, pasti mengandung hikmah. Itu manusia tinggal menerimanya. Ya, kadang-kadang ya kita, misalnya ada orang-orang terdekat anak kita mati. Ya kenapa sih kudu anak kenyong orang nyong di sing mati? Kadang-kadang seperti itu. Kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya namanya itu. Kita tidak punya kekuasaan apapun juga. Allah yang menentukan segala sesuatu. Mau beriman, mau tidak beriman, itu adalah mutlak hak milik Allah tabaraka wa taala. Kita hanya berusaha. Itu sangat banyak contoh-contoh ya yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi seorang nabi anaknya kafir. Ada seorang nabi pamane saudaranya kafir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang nabi yang istrinya kafir, ada. Kebalikannya ada seorang istri yang beriman, suaminya kafir. Siapa? Istrinya Raja Fir'aun. Dia beriman kepada Nabi Musa, karena Raja Fir'aunnya kafir.
Itu seperti itu. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, bahwa keimanan hidayah itu adalah hak mutlak milik Allah. Kalau kita diberikan keimanan, diberikan keislaman, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bisa menjalani ibadah, kita harus sangat-sangat bersyukur. Ini yang paling penting yang dapat kita ambil pelajaran. Kita lanjutkan dulu. Inni ungidzuka, aku memberi pelajaran kepadamu, antakuna minal jahilin, supaya engkau tidak menjadi orang-orang yang jahil, menjadi orang-orang yang bodoh. Itu protes kok maring Gusti Allah. Ya, itu tidak bisa ya. Apapun yang diputuskan oleh Allah pasti itu yang terbaik. Itu terkadang kita merasa Gusti Allah ora adil kepada kita. Kadang seperti itu, ya. Padahal itu semuanya di antara rukun iman, kita harus iman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Itu semuanya adalah ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tinggal bagaimana kita bisa sabar menjalaninya. Terlanjutkan. Qal, Nabi Nuh berkata, Rabbi inni a'udzubika, ya Allah Tuhanku, aku berlindung kepadamu, an as'alaka, agar supaya aku tidak meminta kepadamu ma laisa li bihi ilmun, apa yang tidak aku punyai ilmunya. Wa illa taghfirli, jika engkau tidak mengampuniku, wa tarhamni, dan memberi rahmat menyayangiku, aku minal khasirin, maka aku menjadi orang-orang yang rugi. Ini seorang nabi, ya, salah berdoa saja senantiasa sangat menyesal, ya, ketika melakukan dosa, baik apalagi sih dosa-dosa besar ini. Kalau manusia biasa menganggap ini bukan sebuah kesalahan yang besar, itu. Tapi orang nabi, ya, karena seorang nabi dia merasa sangat menyesal, ya, sudah meminta kepada Allah, protes kepada Allah tentang sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang itu. Makanya beliau mengucapkan, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi diriku, maka aku akan menjadi orang-orang yang rugi fid dunya wal akhirah. Sama seperti kita semuanya, kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, tidak menyayangi kita, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang rugi fid dunya wal akhirah. Syarat untuk bisa disayangi oleh Allah, ya kita tinggal mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan 2 ayat lagi. Qil, dikatakan kepada Nuh, ya Nuh, ikhbit bisalam, maka turunlah kalian, ya, turunlah dari bahtera, maksudnya sesudah berlalu beberapa waktu, ya, tanah-tanah sudah mulai kering, Nabi Nuh diperintah untuk turun. Ikhbit bisalam, dengan keselamatan, minna, dari kami, wa barakatin alaik, dan keberkahan atas engkau, wa ala ummamin, dan atas umat, mimman mangak, yaitu dari umat-umat yang bersama kamu, bersama Nabi Nuh, gitu. Ya, ketika berlalu beberapa waktu, Nabi Nuh turun, ya, dari kapal untuk melanjutkan kehidupan. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Nuh inilah yang keturunan Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu kalau nggak salah, ya, punya 3 orang anak, ya, yang nanti akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu karena generasi sebelumnya sudah hilang semuanya. Itu termasuk mana yang keturunan Afrika, keturunan Amerika, termasuk yang kita ke Indonesia, itu adalah penyebarannya dimulai ketika zamannya Nabi Nuh.
Wa umamun, dan umat-umat yang lain, sanumatti'uhum, kami akan berikan mereka kenikmatan, ya. Thumma yamassuhum minna adzabun alim, kemudian kami timpakan dari kami kepada mereka siksa yang pedih. Itu, ya. Semenjak banjir besar yang melanda bumi pada waktu itu, ya. Seluruh kaumnya Nabi Nuh semuanya sudah meninggal dunia, dan Nabi Nuh beserta rombongannya melanjutkan kehidupan kembali. Ya, seluruh binatang-binatang yang sudah diangkut semuanya diselamatkan, melanjutkan kehidupan, lalu otomatis berlalu generasi sampai generasi, ya, berganti-ganti. Ya, dari bapaknya, anaknya, putunya, dan seterusnya dan seterusnya. Sudah barang tentu yang namanya ajaran agama semakin lama kalau tidak dijaga ya semakin semakin pudar. Sehingga sama ketentuannya. Banyak diantara mereka kaum sesudah Nabi Nuh, ya, mereka akan banyak di antara mereka yang beragamanya sudah jauh dari agamanya Nabi Nuh alaihissalam. Gitu. Di akhir daripada kisah Nabi Nuh ini Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib. Itulah dari berita-berita gaib, nuhiha ilaik, yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad maksudnya. Itu berita tentang Nabi Nuh adalah berita gaib. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, Nabi Muhammad tidak tahu. Ya, kita tidak tahu kalau Allah tidak memberi tahu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka. Ya, kamu tidak mengetahui sebelumnya. Begitu juga kaummu, mereka tidak mengetahui min qabli hadza, sebelum datangnya Al-Qur'an. Yaitu fasbir, maka bersabarlah, innal ngaqibata lil muttaqin, sesungguhnya akibat yang baik, ya, adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini, ya, Kisah Nabi Nuh ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW agar supaya Nabi Muhammad bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya Nabi dan Rasul ini perjuangannya luar biasa. Ya, bagaimana mereka disakiti, dihina. Nah, kenapa Allah Taala memberikan kisah-kisah ini di dalam Al-Quran? Untuk kita jadikan pelajaran. Ya, utamanya awalnya adalah untuk Nabi Muhammad sebagai penguat hati kaum muslimin pada saat itu. Bagaimana melihat perkembangan agama, ya, di masa itu. Bagaimana nasib orang-orang yang mendurhakai para rasul dan para anbiya. Itu seperti itu. Ya, jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Yang terakhir barangkali, ya, sedikit pesan politik apa ya? Ya, hari lusa ya kita mau memilih pemimpin. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan tentang kriteria pemimpin yang semestinya dijadikan acuan oleh kita semuanya, ya, panjenengan bisa menjalankannya. Kalaupun tidak menggunakan kriteria, ya silakan saja, tanggung jawabnya sendiri ya, untuk seorang muslim apapun yang dilakukan di dunia akan berdampak, akan sampai ke akhirat. Kita punya mata, kita punya telinga, punya hati, semuanya akan dimintai tanggung jawab. Makanya ketika kita besok memilih kok tidak menggunakan hati, tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan naluri yang benar,
ini semuanya akan berdampak kepada kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Begitu saja ya. Saya tidak boleh mengarahkannya karena saya pegawai negeri, nggak bermasalah. Ya, hanya kalau mau panjenengan tahulah kira-kira saya pilihannya kemana. Itu seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dulu, maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.